Ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik ke yayasan gitu kan. Dia sendiri yang bilang, halo guys, nanti kalau misalnya kalau punya uang segitu nanti kan bisa beli mobil, bisa beli kos-kosan, kan dia sendiri yang bilang gitu. Tapi kan kita mikir lagi, wow, kita sangkinkan kita buat kebutuhan tempat tinggal aja, dia langsung seperti itu ke kitanya. Apalagi kita beli mobil tanpa sepengetahuan dia, bisa-bisa halo guys, udah beli mobil pun guys gitu kan. Ini Agus dites lagi, suruh cek berapa nih nilai uangnya. Pandang-pandang, cium dulu. Sedapnya, sedapnya Gus, Bang Gus. Tuh tahu 50-an. Wah, gimana Bang hari ini nemenin Agus sendiri kan sudah mendengar juga apa ya penerangan dari dokter sendiri, gimana responnya tadi? Ya gitu sedih ya. Tapi memang itu dari awal sih memang dari vonis itu kurang 95% bisa melihat dari awal. Pak pengacaranya Agus udah nonton belum video yang lagi viral sekarang? Kira-kira jadi nggak ya bawa Agus ke Singapura untuk berobat? Terus kalau udah begitu, nanti kalau misalnya yang kemarin dikasih 50 juta kalau udah habis ditambahin lagi nggak tuh? Kan sekarang udah kelihatan tuh sehat-sehat aja kok. Densu kemarin kata Pak Agus karena itu rumahnya beliau, terus sudah hafal rumahnya, jadi ya nggak perlu dituntun gitu untuk berjalan gitu. Jadi nggak, kalau misalkan memang Pak Agus nggak bisa melihat ya beliau sudah hafal lah rumahnya. Menurut Bang Densu gimana? Nah, bukan urusan saya. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya. Kembali kita akan berkonten lagi guys, reaction. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, saya doakan semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini kita masih akan bahas kasusnya Mas Agus yang memang belum selesai guys ya. Karena kasusnya ini makin melebar kemana-mana. Dan langsung saja untuk video yang pertama. Ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik ke yayasan gitu kan. Dia sendiri yang bilang, halo guys, nanti kalau misalnya kalau punya uang segitu nanti kan bisa beli mobil, bisa beli kos-kosan, kan dia sendiri yang bilang gitu. Tapi kan kita mikir lagi, wow, kita sangkinkan kita buat kebutuhan tempat tinggal aja, dia langsung seperti itu ke kitanya. Apalagi kita beli mobil tanpa sepengetahuan dia, bisa-bisa halo guys, udah beli mobil pun guys gitu kan. Uang donasi dibeliin mobil guys, bukan berobat, untung aja nggak dibeliin. Ini Agus dites lagi, suruh cek berapa nih nilai uangnya. Pandang-pandang, cium dulu. Sedapnya, sedapnya Gus, Bang Gus. Tuh tahu 50-an. Berarti ada sedikit warna gitu ya? Iya, warnanya itu masih buram. Alhamdulillah ya Gus ya. Buram. Nggak tahu ini bunyinya. Amin. Tapi Oke. jangan hujat Agus. Ini kekuasaan. Konsultasi apa aja tahu sudah? Belum, masih ada daftarnya lagi, masih operasi. Oh gitu. Tadi masuk ke dalam masih nunggu juga. Tapi wawancara ini karena kalau cepat-cepat wawancara, mana mungkin kan yang mengaku sudah diperiksa, baru periksa, gitu ya Gus. Oh berarti di dalam tuh masih nunggu lagi ya? Kita belum pernah masuk di dalam, masih di luar. Oh masih dulu. Mas Agus gimana Mas Agus? Teman-teman mau nunggu selama itu. Mas Agus deg-degan gimana mau operasi Mas Agus? Deg-degan apa gimana mau operasi? Ada sih udah siap banget sih kalau buat operasi sih, nggak ada deg-degan. Jadi Agus berpikir hari ini operasi, Gus kalau hari ini operasi mungkin kamu tuh harus puasa dulu. Supaya dibius pasti gitu. kan ada tahapan. Emang harusnya main super cepat tuh. Begitu punya uang dia cepat terus. Kemarin itu lambat gara-gara uangnya Indomie ya, itu Gus. Bang, terkait yang kemarin di video viral di TikTok dan juga di internet yang terlihat Agus Video itu kalau berdiri wajar lah, itu rumahnya dia. Saya bilang orang muda itu setiap jalan harus dia bisa pakai tongkat, katanya ini kan karena masih sakit aja. Nanti juga Agus jalan sendiri kok, bisa nyebrang jalan keliling Jakarta bisa kok sendiri.
Bisa kan sudah ada jalur. Kalau memang udah Bisa dilintas. Ya kalau dulu kan udah tahu jalurnya gitu. Tahu nggak, aku cuma satu nggak bisa pak. Nggak bisa terbang aja. Ini kan sampai dokumentari di Sumanto sama Yolo vlog gitu. Pertanyaan. Dengan video viral itu kan di Sumanto soalnya mempertanyakan caption Allah. Mempertanyakan keadaan Agus sebenarnya. Aduh. Lu orang kalau udah ribut sama Farhat ada-ada aja negatif semua gitu. Nanti ya kalau udah minta ampun dan bertobat baru bisa penilaian yang lurus dan baik. Saya nggak melihat Agus di dalam itu ruangannya cuma 3x3 meter. Agus paling dia pun lari dia paling ketabrak pok di saat ada tembok. Ya kan gitu terus. Bang, mungkin apa sih bang yang terjadi bang? Ini kan 3 meter, Agus berdiri ada yang dari kaca. Dia berdiri di bisa lah. Dia tiap hari lewat situ. Ya namanya udah lokasi kita ya pastilah. Udah tahu. Ya apa lah namanya ya apa. Berarti di dalam itu cuma ngobrol doang emang ya bro? Di ruangan itu tidak ada kursi pinggir kecil, cuma satu kursi dan 2 kursi yang diangkat-angkat itu. Jadi Agus mau salto bebas itu tidak ada masalah. Kecuali itu ada kaca, ada kompor ya mungkin ya. Betul nggak Bos? Betul. Agus saja, saya ngomongnya diketawa gitu. Apalagi kalian menertawakan Agus. Agus dengan ceritanya hanya berdiri, biasa itu. Ya. Nanti kalian kalau misalnya lihat Agus punya gigi putih, dari belakang bisa sikat gigi gitu. Orang buta. Bang, kondisi Agus sendiri sebenarnya sudah divonis. Kalau inilah kita mau periksa sekarang. Kalau kemarin itu yang kiri 2%, yang kanan 10%, ya kan? Gak tahu tiba-tiba gara-gara disakiti terus sama orang nangis tiba-tiba air matanya bisa menggerak menjadi Bisa, ya kan? bisa lihat dolar langsung gitu. Kemarin kurang sembuh gara-gara bukan dolar rupiah gitu. Mas Agus, untuk kesiapan Jadi, hari ini tunggu, gimana? kalian harus jangan marah lagi ya. Kemarin Agus tertekan batin, ya. Agus ini ada TBC kan? Iya benar. TBC dia, tekanan batin karena cinta. Itu benar TB. Jadi sekarang Agus ketawa terus. Kalian jangan apa? Jangan marah-marah lagi. Kalian setuju Agus ketawa? Nah, Agus nggak sedih. Gitu. Agus sedih. Agus gak sedih banget lagi. Gitu. Ya kalian harus bersyukur ya. Agus sekarang pemirsa udah pegang duit. Ya. Nanti dibilang bahagia megang duit. Ada pegang duit. Itu sebenarnya masalah Agus selesai dari dulu. Cuma heboh-heboh aja. Mediasi nggak perlu. Yang penting itu adalah panggil ya? Ayo. Gimana Mas Agus, sudah ditekannya? Panggil sebentar. Oke. Kita dulu ya. Tes Abu Salim. Antar kami. Ya. Densu, kemarin kata Pak Agus karena itu udah rumahnya beliau, terus udah hafal rumahnya, jadi ya nggak perlu dituntun gitu untuk berjalan gitu. Jadi nggak, kalau misalkan memang Pak Agus nggak bisa melihat ya beliau sudah hafal lah rumahnya. Menurut Bang Densu gimana? Nah, bukan urusan saya. Betul. Densu waktu itu kan sempat komen juga di video yang soal Agus yang sudah bisa melihat. Iya. Mungkin tanggapannya seperti apa? Lu mungkin kaget atau seperti apa? Oh, saya nggak tahu itu video valid atau enggak. Tapi dari apa yang saya lihat, saya bersyukur karena kan maksudnya gini, kita kan seneng lah ketika Mas Agus ini akhirnya bisa pulih penglihatannya. Siapa sih yang nggak senang? Gitu kan. Masyarakat itu kan sebenarnya menghujat karena adanya hal-hal yang bersifat miskomunikasi, kemudian hal-hal yang bersifat jadinya konflik yang ditimbulkan karena ada yang ditutupi dan lain-lain. Tapi saya pikir semua masyarakat di Indonesia pasti senang ketika Agus bisa melihat. Maksudnya gimana gitu? Saya kira, seingat saya nggak ada statement seperti itu ya. Cuman di video itu saya itu hanya menyarankan pihak Novi daripada kamu ini masalah ini nggak selesai gitu loh. Bayangin udah berbulan-bulan gitu loh. Tapi saya nggak ada mengeluarkan statement itu haknya Agus loh. Ya, jadi itu sekedar saran dari saya, boleh diterima, boleh enggak. Kalau saya jadi Novi, daripada pusing gitu loh, udah, lu maunya apa, udah balikin. Tapi dari pihak dinas sosial mengawasi penggunaan dana tersebut. Jadi
saya pertegas, saya tidak memihak Agus. Nggak ada saya terus jadi ngebelain Agus atau apa, enggak. Justru kalau ditelaah dengan jeli, saya ini lagi jujur ngelihat Novi ini apa ya, di pihak yang kalau saya jadi Novi, saya merasa kok jadi begini. Jadi dia terkena laporan polisi, ya kan? Jadi terkena laporan polisi gitu loh. Orang dapat laporan polisi ini kan juga pusing gitu, nanti waktunya jadi kebuang, harusnya produktif untuk bekerja, tiba-tiba nanti malah harus ikutin panggilan polisi, kan panggilan polisi tetap harus dihadiri. Nah, tadinya saya menyarankan itu tuh tujuannya sebetulnya biar clear gitu loh, biar semuanya itu baik, kondusif semuanya. Bahkan teman-teman saya perlu sampaikan loh ya, effort saya ini untuk mendamaikan suasana ini nggak tanggung-tanggung loh. Mulai dari awal saya bilang mau kasih 240 juta kalau Agus bersedia untuk mencabut LP, ya nggak ada info apa-apa sampai ke saya dari hari ini. Kalau publik melihat dengan jeli, yang bermasalah siapa? Mereka berdua. Tapi saya sampai mau ngeluarin uang loh untuk mereka supaya apa? Berdamai. Jadi kalau ditanya John LBF bela Novi atau bela Agus, saya membela biar mereka ini damai. Saya akan melakukan upaya-upaya supaya mereka nggak ribut karena Wah, gimana Pak hari ini nemenin Agus sendiri kan sudah mendengar juga apa ya, penerangan dari dokter sendiri, gimana responnya tadi? Ya kita sedih ya, tapi memang itu dari awal sih memang udah divonis itu memang 95% udah bisa melihat dari awal. Berarti sampai ya? Tapi kenapa pada bilang Agus itu pura-pura buta? Saya sedih itu aja. Berarti informasi dari dokter pun sama dengan yang dimakan dokter Kedoya, dokter sini sama Cipto sendiri. Oke, Agus gimana Agus untuk kesiapannya kan mau diperiksa lagi, mungkin seperti apa untuk jelang nanti operasi? Ya nanti seperti apa prosesnya aja deh. Kita lihat ke depannya seperti apa prosesnya. Untuk sekarang masih ya biarin aja lah, kita lihat prosesnya aja lah. Pak, kemarin kan sudah viral ada Wawa juga kan dengan Agus yang berdiri tanpa dibantu. Gimana tuh? Dianggap saya kemarin lah gitu, dianggap wah dengan Dennis Margo nih, loh gitu. Ya kembalikan aja yang pada menilai gimana baiknya. Semua itu kan Tuhan yang ngatur. Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri aja. Gitu. Buktikan kalau memang ada praduga. Kalau si Agus bisa berjalan atau Agus nggak buta, silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri kenyataannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Maaf, nanti pemberitaannya beda lagi nih. Kalau untuk jalan ya memang iya. Aku dari dulu. Kalau berjalan memang dia udah sedikit menguasai arena rumah ya, kayak semacam kamar mandi dia udah agak bisa. Terus kayak ruang tamu dia udah agak bisa. Memang kita ngelatih lebih nggak banyak di papa supaya dia bisa mandiri gitu. Jadi terkadang kita juga memang udah kita nggak apa-apa, tapi kita ngawasi dari belakang. Tadi di dalam pemeriksaan dikasih obat tambahan untuk atau vitamin jelang operasi belum ya? Karena memang masih tetes yang kita masih dikasih obat tetes. Gunanya untuk apa, Wak? Biar matanya jangan panas aja. Kadang-kadang si Agus suka lihat panas. Berapa sih Wak kalau boleh tahu uang yang dikeluarkan untuk berobat hari ini Wak? Berapa tadi ya? Ya kurang lebih tadi berapa? Hampir 400. Pakai uang pribadi, maksudnya uang cash tanpa BPJS gitu ya? Enggak, kita udah nggak pakai BPJS karena udah nggak di cover. Jadi udah nggak di cover sih. Kemarin udah kan ada penjelasannya dari Cipto. Jadwal lagi kapan? Kemungkinan besok di Kedoya. Oh, Kedoya. Jesi Kedoya. Karena kan kalau di sini lumayan jauh, tapi si Agusnya keburu lelah. Jadi kita ambil yang di Kedoya untuk lab sama darah kayak. Jam berapa besok diagendakan? Oh, belum tahu. Soalnya kan belum daftar. Nanti kita daftar online dulu. Agus, kan ini yang membuat kamu seperti ini kan sebenarnya, maaf kalau membuka luka lama lagi, Aji. Ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan dari hati kamu buat Aji? Atau kamu sudah mulai memaafkan aja atau menyerahkan semua itu?
Pak pengacaranya Agus udah nonton belum video yang lagi viral sekarang? Kira-kira jadi nggak ya bawa Agus ke Singapura untuk berobat? Terus kalau udah begitu, nanti kalau misalnya yang kemarin dikasih 50 juta kalau udah habis ditambahin lagi nggak tuh? Kan sekarang udah kelihatan tuh sehat-sehat aja kok, ya kan? Perhatiin deh videonya, ya kan? Sehat-sehat aja loh dia loh. Waduh, gak boleh gitu Gus ya. Gak boleh gitu, nanti apalagi yang kebongkar Gus. Udah deh, insaf tobat. Tobat dah. Nanti makin banyak loh drama-drama gitu, makin banyak kebongkar nanti. Ya, nanti bukan 1-2 orang doang yang ngomong. Banyak yang bakalan bikin video tentang itu. Udah deh. Ya kan, lu sih gak mau dengar omongan gue dari awal, ya kan? Coba kalau dengerin omongan gue dari awal, dari gue pertama kali bikin video tentang lu dengerin tuh, gak mungkin kayak gini, ya kan? Dan banyak juga yang ngomong, bukan gue doang. Gak mungkin kejadian kayak gini, lu diolok-olok se-Indonesia Raya, ya kan? Nah, masih belum cukup. Nanti besok apalagi yang kebongkar. Ayo. Nah, jadi itu guys untuk video kali ini. Gimana nih komentar kalian? Silahkan tanggapi di kolom komentar. Oke, kita akan terus update kabar-kabar terbaru, info tentang Mas Agus ini. Terus pantengin channel ini karena kita akan update selalu kabar tersebut. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.